Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 15 Pro setelah hampir 1 tahun pemakaian. Gimana experience gue menggunakan iPhone 15 Pro ini dengan harga yang lumayan juga tidak bisa kita katakan murah. Dan gue akan kasih tau juga baterai health gue kenapa masih di atas 90%. Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini gak selesai. Jadi langsung aja check this out. Oke, iPhone 15 Pro yang sama gua ini literally sudah sejak tahun 2023 lalu, lebih tepatnya bulan September. Kenapa? Karena pertama kali dirilis di Apple Store, itu gua beli langsung di sana bersama tim belanja bos. Dan kebenaran pada saat itu gua belinya di Apple Store Singapura. Ada juga konten unboxingnya, lu bisa nonton di video sebelumnya di sini. Gua langsung unboxing, langsung digunakan juga sejak saat itu juga. Kalau kurang salah itu bisa kita katakan tanggal 21 September 2023. Seingat gue. Jadi pertanggal itu gue gunakan dan sekarang sudah bulan Juli dan udah mau hampir Agustus juga. Gue merasa ini udah hampir setahun, tepatnya bulan September nanti setahun, dan cukup banyak hal yang gue suka dari iPhone 15 Pro ini. Selama pemakaian hingga saat ini, overall gue masih sangat terakomodir kegiatan-kegiatan gue, terutama untuk videografinya. Oke, gue akan mulai dari pembahasan bodinya dulu. I don't know, gue nggak tahu ya kalau kalian sepakat apa nggak, tapi body iPhone 15 Pro ini lebih nyaman banget digenggam, makanya gue menggunakan case yang bisa kita katakan terbuka sedikit biar tetap gue merasakan body iPhone-nya. Ya karena memang gue suka banget ngerasain body iPhone tapi tetap ada case-nya. Jadi feels-nya lu seperti bener-bener megang iPhone lu gitu loh. Nggak megang case yang dibalut sama iPhone atau tidak megang iPhone yang dibalut dengan case gitu ya. Dan entah kenapa body yang ada di iPhone 15 Pro ini gue ngerasa tidak seperti iPhone 14 Pro atau 13 Pro. Ya memang karena bahan titanium yang ditanamkan di 15 Pro ini membuat iPhone ini jadi tidak terasa nyeplak tangan ya. Jadi kalau misalkan lu pegang di tangan lu gitu ya, itu kayak nggak ada bekas ceplakan. Beda banget nih kalau iPhone 14 Pro sama 13 Pro karena dia berbahan stainless. Jadi ketika lu genggam tanpa case pasti ada ceplakan tangan gitu kan. Titanium yang ada di 15 Pro ini sangat nyaman banget di genggaman dan bahannya tidak nyeplak. Itu yang paling gue suka. Bahannya premium, bagus, tapi tidak ada ceplakan tangan yang menempel ketika kalian menggunakan case yang kayak gue gini gitu ya. Kalau lu mau beli juga link case-nya ada di description di bawah. Jadi untuk body alias bahan titaniumnya ini yang ada di 15 Pro gue sangat suka banget karena bener-bener lu nggak khawatir akan iPhone lu yang perlahan kotor atau dekil gitu saat lu genggam tanpa case. Gue rasa keunggulan dari body yang ada pada iPhone 15 Pro ya salah satunya selain ketahanan atau kekuatan ya nggak terlalu nyeplak di tangan, bener-bener nggak nyeplak bahkan gitu. Lanjut kita bahas ke kameranya. Kamera 15 Pro gimana? Selama hampir 1 tahun pemakaian gue gunakan, iPhone 15 Pro ini kameranya sangat cukup banget buat gue pribadi dengan kegiatan gue. Mulai dari foto produk atau foto objek, dan bahkan yang paling sering kepake adalah videografinya kalau buat gue pribadi. Hampir sering kalau lu nonton di video-video gue yang sebelumnya kayak iPhone 14 versus 15, iPhone 13 versus 14, itu B-roll-nya di shot menggunakan 15 Pro. Karena selain spesifikasinya yang sangat mumpuni banget, dibekali 48 megapiksel kameranya, perpindahan lensa pada saat lu pengambilan video itu sangat smooth dan membantu lu dalam pengambilan footage video gitu. Jadi menurut gua kameranya juga sangat puas banget gua selama hampir 1 tahun ini. Dan untuk hasil fotografinya juga tidak kalah ya. Maksudnya cukup banget buat lo. Lo lihat sendiri di situ hasil foto kali 1 sampai kali 3-nya juga tajam banget. Dan bahkan ketika lu mempotret sebuah objek, contohnya di sini, lu edit ke Lightroom, itu jadi lebih mantep lagi hasil fotonya gitu. Gue ngerasa makanya hasil foto atau hasil kamera yang dihasilkan sama 15 Pro ini itu sangat ngebantu banget. Kalau gue pribadi condong ke videografi, tapi fotografinya tetap ada. Jadi itu kenapa menurut gue hasil kamera dari 15 Pro ini pastinya akan sangat cukup banget buat lu gunakan. Kalau lu belum tahu settingan kamera, lu bisa nonton video gue yang ini. Nah di situ udah gue kasih tahu settingan kamera iPhone biar hasil foto dan videografi lu jadi lebih memuaskan. Ya gue rasa sampai saat ini videografi ataupun fotografi yang dihasilkan
dihasilkan dari kamera 15 Pro yang gue gunakan ini itu sangat cukup baik banget. Sangat bener-bener memenuhi keperluan gue pribadi gitu. Lanjut, sekarang gue akan bahas ke display. Nah, display ini gue suka banget ya. Di keadaan terik, situasi sekitar lo terik gitu ya, atau lagi emang panas, lagi siang hari, layarnya tetap tajam, kualitas gambar juga warnanya yang dihasilkan tuh tetap tajam. Jadi gue juga cukup puas dengan display yang ditanamkan sama Apple di iPhone 15 Pro ini, karena displaynya itu sudah Super Retina XDR display dengan ukuran 6,1 inch yang dibekali dengan panel OLED display. Terbukti juga always on display-nya sangat bagus banget. Jadi gue rasa display yang dihasilkan iPhone 15 Pro ini enak dipandang dan nyaman di mata ketika kalian gunakan dalam situasi siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Dan yang paling penting ya, pembahasan layar ini adalah of course 120 Hz untuk layar ProMotion yang dibekali di iPhone 15 Pro. Jadi itu kenapa terkesan smooth banget pindah-pindah aplikasi, buka aplikasi. Ya karena panel layar atau teknologi yang digunakan pada layar iPhone 15 Pro ini sangat mendukung sekali untuk kegiatan kita semua. Lanjut, sekarang kita bahas performance-nya. Wah, ini sih kacau sih. Performance yang ditanamkan di chipset 15 Pro ini menggunakan chipset A17 Pro. Cukup puas banget gue dengan hasil performance-nya. Multitaskingnya dapet, pindah-pindah aplikasinya juga enak, ngedit foto di Lightroom juga aman, lu mau main game juga teratasi. Jadi gue rasa performance yang dihasilkan dari 15 Pro ini memang tidak main-main. Lu cepat mengakses apapun, enteng juga, dan tentunya akan jauh lebih produktif ketika lu memiliki budget dan membeli iPhone 15 Pro ini, karena secara performance menurut gue sangat baik banget. Pindah-pindah aplikasi, multitasking dan segala macam itu terakomodir sekali dengan chipset A17 Pro yang ditanamkan di iPhone 15 Pro ini. Jadi untuk performance gue ancungin 2 jempol deh, atau nggak 4 jempol deh, tapi 2 jempolnya di kaki. Cuman intinya untuk performance bagus banget, sangat cukup banget untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan kalian, dan gue pastikan akan sangat bisa banget diandalkan. Ya, sekarang kita bahas ke baterainya. Nah, ini nih, menurut gue baterai sebenarnya udah cukup, tapi makanya adanya 15 Pro Max. Kalau lu mau baterai yang lebih besar, kayaknya gue saraninnya ke 15 Pro Max deh. Karena 15 Pro ini sebenarnya secara penggunaan gue pribadi aman-aman aja. Gue tidak mengasumsikan ini boros. Tapi kalau misalkan kalian memiliki budget lebih dan ingin baterai kapasitas yang lebih besar, ya silakan membeli 15 Pro Max. Karena ini nggak terlalu besar-besar banget baterainya gitu. Tapi apakah cukup bang untuk sehari 2 hari? Ya sangat cukup. Sejauh ini gue seharian full menggunakan 15 Pro. Itu sangat cukup banget menurut gue. Baterainya, ketahanan baterainya itu sangat bisa diandalkan untuk kegiatan gue pribadi gitu ya. Apalagi kalau lagi banyak video, shot-shot B-roll gitu, ini sangat bisa diandalkan. Cuman gue ngerasa sih tetap kapasitasnya kurang besar aja gitu, kapasitas si baterainya. Meskipun pribadi gue merasa ini udah cukup, ini udah sangat bisa diandalkan, tapi kalau misalkan bisa di-upgrade baterainya sih, ya lebih baik agak lebih besar kapasitasnya. Cuman ya itu dia kenapa Apple merilis 15 Pro Max ya karena ketika lu memerlukan kapasitas baterai yang lebih besar, ya pilihannya 15 Pro Max gitu. Karena kan ini yang gue bahas iPhone 15 Pro. Ya ukurannya cuma 6,1 inch juga, kecil, ya kan? Tidak lebih besar daripada 15 Pro Max. Tapi overall untuk baterai gue juga cukup puas. Selama hampir 1 tahun penggunaan, baterai yang ada pada 15 Pro ini masih sangat puas banget. Dan terbukti, baterai health gue juga masih di 94%. Kenapa? Bisa masih di atas 90%. Kenapanya, solusinya, atau tindakan preventifnya, gue nggak tahu persis sih. Gue menggunakan ya udah sekedar pakai aja. Tapi yang gue tahu, berkaca dari iPhone 14 Pro tahun lalu gue gunakan juga, emang selama 1 tahun pemakaian, kalau baterai health lu masih di atas 90%, ya itu masih baik-baik aja dan normal gitu. Jadi sepertinya batasnya tuh di 90%. Kecuali penggunaannya padat, main game terus tiap hari nih, main game terus. Ya wajar lah baterai health-nya menurun cepat, wajar. Tapi menurut gua baterai health pasti akan turun soalnya cuy. Selama iPhone itu digunakan, nggak usah dikhawatirin banget menurut gua. Cuman yang gua mau kasih tahu, kenapa masih bisa di atas 90%, balik ke pemakaian masing-masing. Tidak ada yang bisa memastikan ini bisa bertahan di atas 90% lama, nggak juga. Gue juga nggak mau memastikan itu. Tapi intinya yang gue mau kasih tahu, kenapa masih bisa, penggunaannya aja dievaluasi. Karena setiap pemakaian orang beda-beda. Gue sama kalian yang menonton nih pemakaiannya beda-beda. Jadi kita nggak bisa jadikan parameter baterai health itu untuk
iPhone, baterai health itu indikatornya buat kita, biar kita tahu kapan kita harus ganti baterai, gitu. Tapi intinya sekali lagi, baterai pada iPhone 15 Pro gue juga cukup puas, tidak ada keluhan, tidak ada kendala bagi gue pribadi karena ini pemakaian gue, dan overall sejauh ini baterainya cukup sangat bisa diandalkan untuk keperluan gue sendiri, gitu. Ya, itu tadi isi dari pembahasan iPhone 15 Pro pemakaian hampir 1 tahun. Mulai dari body, yang paling gue suka banget body karena sudah berbahan titanium dan tidak gampang nyeplak. Kedua, of course performance. A17 Pro sangat bisa diandalkan untuk kegiatan produktivitas kita. Ketiga, layar yang nyaman banget di mata. Keempat, kamera iPhone 15 Pro yang sangat bisa mendukung fotografi bahkan videografi. Kelima, baterai yang dimana sangat cukuplah untuk kalian gunakan dalam keseharian kalian. Kelima itu poin penting untuk membeli iPhone 15 Pro. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari iPhone 15 Pro bisa kepoin video-video di YouTube gue ini karena udah banyak banget pembahasannya. Tapi untuk pembahasan setelah hampir 1 tahun pemakaian ini ya di video ini. Dengan adanya video ini gue berharap buat teman-teman yang masih ragu, masih belum yakin, jadi yakin untuk membeli iPhone 15 Pro. Oke, link beli iPhone 15 Pro ada di description di bawah. Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.